Indonesia menandatangani Non-Disclosure Agreement alias Perjanjian Rahasia Dagang dengan United States Trade Representative atau USTR, di mana langkah ini memang terdengar megah ya. Tapi apakah benar pada implementasinya akan menguntungkan Indonesia? Kita kan bicara tentang negosiasi tarif dagang. Yang namanya negosiasi harusnya ada proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bagi kepentingan kedua belah pihak. Tapi kenapa seolah-olah kita yang lebih sibuk untuk menjaga perasaan dan kepentingan Amerika daripada melindungi dapur rakyat sendiri? Mulai dari impor Amerika Serikat yang naik menjadi 19 miliar dolar Amerika Serikat, deregulasi yang dibuka, hingga Visa dan juga Mastercard yang mulai mengintip untuk masuk ke sistem pembayaran nasional. Pertanyaannya, apakah ini diplomasi strategis atau bentuk lunaknya tekanan ekonomi yang dibungkus rapi dengan Non-Disclosure Agreement atau NDA? Hari ini kita akan kupas satu persatu dalam Editor's View. Tadi kita sudah mendengar perkembangan yang diumumkan dari Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung dari Washington DC. Bagaimana update dari perkembangan negosiasi antara Indonesia dengan Amerika Serikat terkait dengan tarif perang dagang begitu. Tapi di sisi lain yang menjadi perhatian adalah bagaimana proses negosiasi yang terjadi antara Amerika Serikat dengan China yang juga pastinya berpengaruh terhadap negara kita. Mungkin boleh update-nya sedikit Mas Luki. Sementara antara Amerika Serikat dengan China yang kayak tarik ulur begitu. Kemudian seperti main badminton, lempar-lemparan. Update-nya pada saat ini seperti apa? Apakah masih panas atau sebenarnya sudah mulai mendingin? Ya, secara umum memang masih panas ya. Jadi perang dagang memang masih mengerucut ya. Ketegangan masih mengerucut antara Amerika dan China ya. Sementara untuk negara-negara lain yang telah memulai proses negosiasi bisa dibilang agak cooling down ya, karena sudah memasuki proses negosiasi termasuk dengan Indonesia. Khusus dengan China memang ada proses tarik ulur yang cukup menarik ya, bisa dibilang penuh drama juga. Betul. Karena dari awal Trump menerapkan tarif tinggi kepada China hingga 145% dan bisa jadi 245% itu dan dibalas China juga sampai 125%. Dari awal memang sepertinya perang dagang ini tidak mencari siapa yang menang, tapi siapa yang bisa bertahan dengan dampak ekonomi yang ditimbulkan ke dalam negerinya sendiri. Jadi, tapi dalam prosesnya ternyata bisa dibilang Trump yang berkedip duluan ya. Jadi beberapa kali Trump setelah melontarkan pernyataan yang keras, tapi akhirnya kembali melunak. Bahkan yang terbaru dia dari sumber Gunung Putih yang mempertimbangkan untuk menurunkan tarif kepada China hingga 50%. Menjadi 50%. Ini sesuatu yang signifikan. Dan di sisi lain, China pun baru-baru ini sepertinya agak mulai melunak sedikit nih. Setelah melakukan pertemuan dengan para pebisnis ya kemarin, sepertinya pemerintah China memang menerima banyak masukan dari dunia usaha untuk menjaga ekonomi dalam negerinya lah secara umum ya. Dan disebutkan mempertimbangkan untuk mengecualikan beberapa barang dari tarif sebesar 125%. Jadi memang secara umum masih panas, tapi di situ ada harapan lah bahwa ketegangan akan sedikit mereda ya. Dan ini yang diharapkan juga terjadi dengan negara-negara lain yang saat ini sedang bernegosiasi termasuk dengan Indonesia. Iya, meskipun memang dari China masih belum memberikan pernyataan secara resmi apakah memang mereka akan melunak atau tidak masih ditunggu-tunggu, tapi informasi-informasi informal sudah mulai bocor begitu ya, bahwa China sudah mulai juga mendingin begitu. Tapi kalau misalnya Donald Trump panas tiba-tiba dingin itu udah bukan mengejutkan lagi ya Mas Uki ya. Itu bukan berita baru begitu. Yang berita baru adalah berkaitan dengan Indonesia yang menandatangani Non-Disclosure Agreement. Tadi saya sempat mengartikan begitu apa sih sebenarnya NDA ini, Non-Disclosure Agreement. Salah satunya adalah ada hal-hal yang dirahasiakan dalam konteks untuk menentukan tarif dagang. Pertanyaan saya sebelum kita bahas berkaitan dengan apa sih yang dibawa oleh kedua pemerintah yang dikirimkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang berkaitan dengan 5 sektor tadi dan nanti implementasinya, tapi kenapa harus non-disclosure atau dirahasiakan? Apa yang dirahasiakan dan sebenarnya apa tujuannya? Kenapa harus ditutupi dari publik begitu? Ya, sebenarnya dari garis besarnya sebenarnya sudah terlihat ya ketika mulai ada mineral kritis ya. Saya dari 5 poin itu yang paling saya highlight itu adalah mineral kritis. Dan ini related dengan Cina juga. Karena kita tahu bahwa Cina itu kan yang istilahnya mungkin tanda kutip penguasanya ya. Jadi belakangan Trump juga mulai mencari sumber-sumber mineral kritis ini yang dipakai untuk berbagai macam produk teknologi tinggi. Termasuk ke Ukraina juga. Waktu itu sampai ya mungkin viral juga ya diskusi dengan Volodymyr Zelensky dan Indonesia gitu. Jadi
Indonesia ini potensi logam tanah jarangnya tinggi, tapi memang belum menjadi pembahasan atau belum pernah ya, mungkin Lucky juga pernah liputan di Kementerian Energi, rasa-rasanya juga ini isu lama yang belakangan akan mungkin naik lagi gitu ya. Kemudian juga yang menarik adalah kenapa mungkin nggak di spill terlalu detail gitu ya. Karena salah satunya saya yakini adalah related dengan jet tempur juga gitu loh. Salah satunya Boeing F-15IX ya. Mungkin beritanya juga sudah ada gitu ya. Dan nilai satu jet tempur itu kan sangat besar ya. Jadi ketika kita misalkan sepakat gitu untuk dalam negosiasi, oke, kita akan aktifkan misalkan kontrak pembeliannya, itu secara signifikan pasti akan berpengaruh terhadap neraca perdagangan gitu. Ketimbang kalau cuman deal misalkan soal produk pertanian ya, katakan kedelai atau apa, itu kan nilainya mungkin nggak akan sesignifikan produk teknologi tinggi seperti jet tempur gitu.